Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Sejenak untuk rasa puji dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai guru. Kemudian salawat berbincang salam tak pernah lupa kita untuk menghadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 026 beserta wakil kepala sekolah, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SD Negeri 026 yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja pada siang hari ini adapun agenda kegiatan kita, yakni tugas aksi nyata modul 1.4 yang bertemakan budaya positif, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Destri Nametriani SPD selaku guru penggerak. Untuk itu kita masuki dulu acara yang pertama, yakni pembukaan oleh moderator pembawa acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita nantinya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kita masuki acara berikutnya, yakni kata sambutan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 026 Karangaro, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah yakni Bapak Yunadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf kepala usaha dan operator. Pagi hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh protokol untuk menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita melihat tampilan di depan kita ini adalah hal yang mungkin barangkali sering kita lihat. Kalau seperti itu kita katakan ini adalah barang baru. Untuk menerima barang baru itu tidak mudah, dibutuhkan kesiapan untuk menerima masukan-masukan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menerima masukan atau informasi terkait perubahan kurikulum kita, yang dalam hal ini kesempatan pada pagi ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai aksi nyata modul 1.4 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu kita Destri Nametriani SPD. Kemudian nanti di dalam penyampaian ini ada hal yang mungkin barangkali ingin ditanyakan atau mungkin ada sesuatu yang tidak jelas oleh kita. Saya pikir nanti Ibu narasumber bisa memberikan kesempatan menjawab pertanyaan atau mungkin barangkali memberikan pemahaman, karena memang semakin banyak pengetahuan yang kita terima selama ini ada tergantung daripada orang yang menyampaikan. Terkadang kadang yang menyampaikan semangat kitanya loyo, nanti yang menyampaikan loyo ya kitanya semangat. Jadi dalam ini kita harapkan ada keterpaduan antara narasumber dengan kita. Waktu saya pikir tidak panjang yang saya sampaikan, hanya ini saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru agar bisa mengikuti acara kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Haji selaku wakil kepala sekolah dari UPT SD Negeri 026 Karangaro yang sudah memberikan sambutannya dan sedikit semangat untuk pemateri kita pada siang hari ini, yakni Ibu Destri Nametriani. Semoga nantinya bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, berikutnya kita masuki acara inti pada siang hari ini, yakni pemateri tentang aksi nyata mobil 1.4 bertemakan budaya positif yang akan disampaikan dalam hal ini oleh Ibu Nisrina Metri SPDI. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara pada siang hari ini. Baiklah, untuk pertama kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jamaah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor kita yang kita cinta ini dalam rangka mengikuti pemaparan aksi nyata saya pada 1.4 yang berjudul budaya positif. Kemudian salam beri salam tak lupa pula saya sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Tagaru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 26 Tagaru, yang saya hormati Bapak Operator SDN 26 Tagaru, yang saya hormati Tata Usaha SDN 26 Tagaru. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini, yang mana di sini saya melaksanakan salah satu tugas saya di CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 9, yang mana saya bernama Destina Netriani SPD. Saya berasal dari 026 Kota Garut. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bermanfaat untuk kita semua dan juga kita bisa melaksanakan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan memasuki materi pada siang hari ini. Saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Ada 4 nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru semuanya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua posisi kontrol kita sebagai guru, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat segitiga restitusi. Mungkin kata-kata ini ada yang sudah kita pahami, ada juga kata-kata yang baru. Ini adalah semuanya baru, termasuk bagi saya, karena saya dapat dari pendidikan dari calon guru penggerak angkatan 9, hampir semuanya baru. Mungkin kalau teman kita yang udah guru penggerak, mereka telah melewati, tapi bagi saya juga baru. Mungkin ibu juga udah pernah mendengar kata-kata yang berikut ini. Yang pertama akan saya bahas yaitu budaya positif. Budaya positif, yang dikatakan dengan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntut mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah yang mereka miliki. Sesuai dengan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana mengatakan kita ini hanya disuruh untuk menuntun kodrat anak. Kodrat anak itu ada 2, Bapak dan Ibu. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah potensi yang dimiliki, bakat anak-anak yang dimiliki. Kita hanya mengarahkan, bukan mengubah potensi yang ada pada anak. Tapi kalau kodrat alam, kita akan mengarahkan anak-anak kita untuk menyambut abad 21, yang mana sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Anak-anak harus pintar dengan yang namanya ilmu teknologi, termasuk kita yang kita belum canggih dengan itu, tapi kita sama-sama belajar. Kemudian kita menuntun anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita menuntun anak itu bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran dan kelembutan. Kita juga dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara menghamba, memuliakan anak. Tidak ada yang namanya kata-kata kasar kepada anak-anak.
Nah, budaya positif ini di sekolah kita sudah kita laksanakan. Udah banyak kita laksanakan budaya positif yang kita lakukan. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Budaya positif yang kita laksanakan di khususnya SDN 026 Kota Garut. Apa contoh budaya positif yang kita lakukan? Dengan kata kunci dari budaya positif itu adalah kegiatan atau perilaku anak yang menunjukkan kebaikan secara universal. Apa budaya positif atau hal-hal baik apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di SDN 026 Kota Garut? Terima kasih Ibu, berdoa setiap sebelum belajar. Apalagi Ibu, budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Budaya positif. Nah, budaya positif ini juga itu kita berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Biar semangat, ayo kita belajar profil pelajar Pancasila. Bisa Ibu? Oke, ayo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertakwa mulia, berbineka tunggal, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tujuan kita untuk budaya positif. Kita akan menuntun anak menuju kepada profil pelajar Pancasila. Contoh 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kita melaksanakan budaya positif adalah yang pertama, kita berdoa sebelum belajar. Setiap Jumat Ibu, apa yang kita lakukan? Untuk yang Kristen melakukan yang namanya nyanyian rohani. Itu adalah kebiasaan kita, budaya positif yang kita lakukan, khusus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ibu, kita berkebinekaan global. Iya, kita memiliki keberagaman suku, agama dan ras. Nah, di sini budaya positif kita dianjurkan saling menghormati. Terima kasih Bu Lenda. Iya benar, kita dianjurkan di sini saling menghormati. Budaya itu telah kita lakukan. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak kita ajarkan bernalar kritis dengan cara apa? Ya kita suruh anak kita belajar, itu membaca baca ataupun di pustaka, supaya anak kita memiliki nalar kritis dan mempunyai wawasan yang tinggi dan mandiri. Anak-anak kita sebelum dia masuk ke kelas 1, sebelum memasuki materi-materi kelas 1, kita belajarkan dulu mandiri. Kita nyanyikan mandiri supaya anak itu bisa melakukan apapun sendiri. Nah, kita lanjut. Itu yang dikatakan budaya positif. Budaya positif kita nggak banyak kita laksanakan, hanya kita pertahankan. Saling menghormati, berbagi, diajarin bawa makanan bersama-sama. Ada hari tertentu berbagi makanan sama teman. Saling menghormati, menghargai, bertanggung jawab. Contohnya masyarakat piket di dalam kelas. Kemudian kreatif. Anak kita sekarang banyak kreatif melakukan hasil karya yang bagus. Apalagi sekarang udah ada namanya pena. Kita lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah budaya positif? Kalau tidak, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini contoh budaya positif yang telah kita lakukan. Memberikan pujian, penghargaan, pengakuan ketika anak mencapai sesuatu. Kita laksanakan Bapak dan Ibu? Iya, kita laksanakan. Kemudian menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan fisik atau verbal. Bagaimana kan menurut Ibu? Apakah kita laksanakan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan? Iya, menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dengan cara menciptakan kelas yang menyenangkan. Sekarang Ibu kurikulum merdeka. Bagaimana kita menciptakan kelas yang menyenangkan? Anak itu tidak bosan. Anak itu tidak ada yang menangis, tidak ada yang minta pulang. Tanggung jawab kita mengajarkan nilai moral dan membantu anak mengenal pentingnya integritas tanggung jawab. Itulah tadi kita contohkan. Anak kita sendiri sudah dengan cara piket bersama, bagaimana dia melaksanakan piket itu dengan tanggung jawab ataupun membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ciptakanlah belajar yang menyenangkan. Telah kita laksanakan Bapak Ibu? Sudah. Di antara contoh budaya positif yang telah saya buat ini, adakah yang mau dipertanyakan?
Atau memang udah kita laksanakan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Semoga kita bisa pertahankan. Oke, saya punya gambar yang baru saya ambil. Kita masuk ke materi berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan, ataupun hukuman. Kata disiplin sering dikaitkan dengan pemberian hukuman, namun pada saat menerapkan disiplin positif di sekolah, guru tidak harus menerapkannya dengan memberikan hukuman dan konsekuensi. Yang dikatakan guru, disiplin positif itu hanya datang dalam diri kita, termasuk anak. Disiplin positif itu tidak kita dorong orang melakukannya, tapi hanya diri kita sendiri yang sadar. Ikhlas kita melakukan perubahan. Disiplin diri itu hanya kita sendiri. Tidak ada yang nama kata-kata hukuman dan konsekuensi. Kalau kita contohkan, bangun pagi itu Bu, disiplin diri kita sendiri apa karena didorong suami atau istri? Diri sendiri. Atau datang ke sekolah tepat waktu itu gara-gara ada peraturan atau diri kita sendiri? Karena diri sendiri. Kita tahu ada namanya, kalau kita tidak disiplin, 5 malu ya, malu kita dengan disiplin kita diri sendiri. Saya hanya mengkoreksi diri saya juga. Kalau yang namanya disiplin memang agak susah kita laksanakan, tapi kita akan berusaha dalam diri kita untuk menyelipkan diri kita sendiri, bukan dorongan orang lain. Apapun yang kita kerjakan hanya karena diri kita sendiri. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan pemantik, bisakah Ibu memahami antara budaya positif dengan disiplin positif? Kalau budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang kita laksanakan terus-menerus. Kalau disiplin positif itu adalah kebiasaan dalam diri kita sendiri. Hanya kita yang merubah diri kita kepada yang lebih baik. Kalau budaya positif itu bisa kita lakukan untuk kita semuanya, termasuk anak, guru, atau warga sekolah. Tapi kalau disiplin diri positif itu hanya untuk kita sendiri. Hanya kita menilai diri kita sendiri. Seandainya saya tidak melakukan seperti ini, saya malu dengan diri saya sendiri. Kalau saya tidak seperti ini, mungkin tidak masak yang apa saya masak. Ya kan Ibu? Oke. Nah, ini ada pertanyaan pemantik dari gambar yang saya ambil Senin yang kemarin Pak Lindalu. Ada satu ini, ada yang seperti ini. Pertanyaan saya, apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Tadi kita larikan kepada disiplin positif, ada katanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira adakah Bapak yang bisa menjelaskan atau pendapatnya tentang hukuman dan konsekuensi? Pernah dengar nggak kata konsekuensi? Dengan memperhatikan gambar yang ada, Bapak dan Ibu masih ingatkah Senin yang kemarin? Ada 2 gambar yang saya tampilkan. Di antara 2 ini, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Oke, saya persilakan kepada Ibu. Kalau menurut saya, yang hukuman itu yang sebelah kanan, karena dia harus menghormat bendera, dan yang konsekuensi yang sebelah kiri, karena dia dipisahkan dari barisan teman-temannya yang lain karena atributnya tidak lengkap. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pendapat yang lain? Apa itu hukuman dan konsekuensi?
Ini yang kita kerjakan. Ini yang akan kita bahas untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Ada yang lain? Oke. Kita perhatikan gambar. Yang pertama, apa yang dikatakan Bu ini sangat benar. Yang pertama adalah gambar yang saya tunjuk ini adalah yang dikatakan dengan hukuman. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Kenapa ini dibilang hukuman? Kalau yang namanya hukuman itu terarah hanya sama guru saja. Sedangkan konsekuensi itu telah disepakati terlebih dahulu. Kemudian untuk gambar ini kenapa dikatakan hukuman? Karena saya mengambil kebijakannya secara langsung. Tidak ada saya minta pendapat sama siapapun. Anak pun mungkin tidak tahu. Kita mengambilnya secara spontan. Tapi kalau konsekuensi itu telah kita lakukan setiap Seninnya. Jadi kalau yang namanya hukuman itu tidak terarah. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dulu. Kalau bapak dan ibu memberi hukuman atau konsekuensi itu berbeda. Kalau bapak dan ibu di kelas memberi hukuman, misal anak kita nggak buat PR, sebelumnya kita mempunyai kesepakatan hari ini PR-nya besok kumpul. Kita lupa berkesepakatan, kadang-kadang kita ada kesepakatan. Nah, kalau seandainya nanti temannya tidak buat PR, apa yang kita lakukan? Oh, cabut rumput Bu. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman, kita pagi-pagi udah marah-marah. Kamu mau bikin PR, bersihkan ke sana. Itu namanya hukuman dan konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, biar semangat, saya ada permainan. Silakan bagikan jeruk saya. Satu jeruk berpasangan. Biar semangat. Satu jeruk berpasangan. Silakan Bapak dan Ibu berdiri. Imam sama Pak Yud, Bu Gita sama Bu Giti, Opi sama Erin, Bu Naga sama cuma satu. Satu orang hanya satu. Biar semangat. Hari siang hari. Bukan, taruh di meja. Ya. Ya betul. Oke. Aman, kecapak semua. Kalau saya bilang botak, pegang kepala. Ya. Kalau saya bilang bisu, waktu pegang di mulut. Kalau saya bilang buta, pegang mata. Hati-hati salah. Ayo, hubungannya apa? Oke, hati-hati. Oke, saya ulangi biar semangat. Kalau saya bilang botak, apa yang pegang? Kepala. Kalau saya bilang buta, apa yang pegang? Kalau saya bilang batuk, kalau saya bilang jeruk, ambil jeruknya. Dan aku tidak makan jeruk. Bagikan jeruk saya dulu. Plastik. Oke. Beliau. Oke, silakan. Oke, botak. Oke, Bapak ini udah ngambil jeruk aja. Oke. Dia nggak ada lawannya kayak mana? Batuk. Buta. Botak batuk. Oh, dua ya? Botak batuk. Oke. Pak Iwan sini sama Pak Ayu nggak seru. Gak ada lawannya. Gak ada lawannya. Ah ini tuh dulu tuh ada lawannya Pak sama Pak Yas. Masa sepeda tuh dia kalau jenguk dia tuh dia tidak jenguk. Oke. Botak. Buta. Batuk. Bapak jangan kesini Pak. Oh iya. Tak boleh
Oke, konsentrasi. Buta, baca. Buta, buta, buta. Salah. Konsentrasi. Buta, 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 buta. Cepat. Terima kasih, silakan makan jeruknya. Dia semangat. Begitu enak, dia gak ada temannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kasih sambil makan jeruknya. Sambi-sambi. Oke. Sambil makan jeruk kita masuk ke materi berikutnya. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap masa murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita masuk ke materi berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya apa segitiga restitusi ini? Untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak atau kita menghilangkan yang namanya kata hukuman tadi. Yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas, artinya menggeser identitas gagal si anak tadi menjadi identitas sukses. Contoh, anak berkelahi, panggung-panggung biru-biru, jangan dimarahi di kelas. Kita bawa ke ruangan tertentu, ke kantor, ke pustaka, atau ruang kepala sekolah. Kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu dirinya. Dan udah diam, baru kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya lagi, tapi dengan pertanyaan tidak menghakimi. Dan yang terakhir tadi keyakinan. Keyakinan kita membuat dengan bahasa-bahasa positif, tidak digunakan lagi bahasa-bahasa negatif. Tidak boleh, dilarang. Tidak boleh untuk kita gunakan, tapi kita gunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang positif. Contohnya tadi dilarang membuang sampah, gantilah dengan keyakinan kelas kita membuang sampah. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian bersih itu indah. Pasti anak itu nanti tertanam di dalam dirinya. Yang dikatakan yakin tentu percaya. Kalau anak ini dia percaya kalau bersih itu pasti sehat. Dia akan melaksanakannya dengan baik. Oke, saya punya tugas. Bapak dan Ibu boleh menjawab. Boleh Bapak Ibu jawab apakah dia termasuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Contoh yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, termasuk kemana Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua. Ayo, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Bukinting 2, Pak Yung. Ketiga, kita simpan. Bukinting 2, Pak Yung 3. Lanjut. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. 1, 2, 3. Bapak Yung 3, Ibu 3. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu tidak tertarik mencari. Ingat ya, ketiga tuh keyakinan kelas. Nomor 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, kamu yakin apa yang kamu kerjakan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu contoh keyakinan.
Oke, kita terima dulu pendapatnya. Nomor 3. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Termasuk kebanyakan ya. 1, 2, apa 3? Apakah termasuk menstabilkan identitas? Tindakan yang salah? 1. Oke, boleh dibilang 1. Nomor 4. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? 3. Nomor 5. Tidak ada manusia sempurna. Nomor 2. Oke, kita cek jawaban kita. Tidak ada. Nomor 1, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Benar. Nomor 2. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Itu menstabilkan anak. Pertama, karena anak tadi kan udah marah-marah, Ibu tidak mau cari siapa yang salah. Itu langkah pertama kita. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Validasi tindakan yang salah. Kita mengejek dia. Kamu mukul teman, kenapa saling dibunuh? Itu maksudnya. Kemudian, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas? Itu keyakinan kelas. Contohnya dia mukul. Kalau di kelasnya seharusnya kita saling menyayangi. Itu keyakinan kelas. Tidak ada manusia yang sempurna. Menstabilkan anak juga. Terima kasih atas partisipasinya dalam workshop ini. Oke, lanjut. Inilah kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, Bapak Ibu tidak mencari yang salah. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita ngomong itu besok. Berbuat salah itu nggak apa-apa, nah. Tapi kalau bisa jangan ulangi lagi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibuku juga seperti itu. Ibu juga banyak kesalahan. Ibu pun pernah membuat seperti itu. Itu yang kita gunakan. Kemudian, oh ya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Itu besok yang kita lakukan. Kalau ketika anak ada yang mempunyai kesalahan-kesalahan. Kita lanjut. Kemudian contoh kalimat yang kita gunakan validasi tidak ada yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Contoh dia punya benar. Dia yakin itu benar dia pegang teguh. Tapi kita bilang kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting. Kalau dia benar, kalau salah kita luruskan. Kemudian yang terakhir kalimat yang kita gunakan, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau ada petinju kita tanyakan, oh berarti kamu mau jadi petinju. Kemudian yakin apa yang belum kamu tunjukkan, suruh lagi dia apa yang belum kamu tunjukkan. Kemudian apakah tindakanmu itu mencerminkan keyakinan kelas? Kalau dia mencuri berarti dia belum jujur. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia akan mengaku belum bu. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Saya akan merubah kelakuan saya dari mencontek tidak mencontek lagi. Saya akan melakukan kejujuran. Oke, ini tadi telah kita laksanakan. Lanjut posisi kontrol. Ini sangat penting ibu. Posisi kontrol seorang guru. Kira-kira posisi ibu di mana sekarang? Yang pertama sebagai penghukum Pak Bos ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima menjadi manajer. Oke, di antara Bu Inti sekarang posisinya di mana? Tiga. Oh, sebagai teman. Alhamdulillah. Kak Erni. Tiga teman. Pak Yum. Manajer. Opi, di mana posisi Opi? Pemantau. Oh, teman. Kak Ibu Im. Teman. Dul. Oh, teman. Oke, kita baca arti masing-masing. Oke, kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jangan dipakai lagi. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Posisi ini kita akan bersuara lemah lembut. Ya, pasti kita laksanakan juga. Termasuk Bu Iin. Bu Iin? Ada Bu Iin kerjakan ini. Kemudian
mengontrol teman, Bapak dan Ibu semuanya jadi teman. Tidak akan menyakiti murid, alhamdulillah. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Kita selalu mengajak dan mengajar. Dan yang terakhir, posisi kontrol pemantau. Artinya kita selalu mengawasi. Apapun yang kita kerjakan anak-anak, pasti kita awasi, baik yang buruk maupun yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Yun Manager. Posisi manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya semuanya telah kita lakukan. Posisi kontrol di antara lima itu dilakukan. Kita bisa menjadi teman, kita juga bisa menjadi selama ini pembuat berbuat salah, kemudian manajer. Yang terbaik itu adalah sebagai kontrol manajer. Kita sebagai guru kalau bisa menjadi seorang manajer, mengawasi anak apapun. Yang kalau bisa hukuman kita tinggalkan. Kalau memberi hukuman, kalau bisa ada laksanakan dulu konsekuensi yang akan diterima oleh anak. Oke, mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Kita mau ini terakhir biar semangat, ya, biar semangat. Oke, semua duduk begini, biar semangat. Ada jeruk lagi? Oh, mau lagi, main lagi? Bisa. Ada jeruknya tadi. Oke. Main jeruk lagi. Oh, ada. Open Pak Abdul. Ibu-ibu semuanya berdiri. Di tengah-tengah. Ikuti gerakan yang ada di depan. Belum ajar Bang. Hah? Belum ajar. Udah mau kelas nanti. Payung depan payung. Oke. Semangat kopi. Kita ikuti ya, Bu. Oke. Ya, sudah mau beli. Oke. Apa ini kau bertanya? Aduh, kakak pasti. Oke. Barang ini. Boleh kada dulu. Tahu di mana? Aduh. Ayo. Ayo. Dan lagi ya. Gambar dari depan mah. Hah? Dari depan. Oh, balik gini berarti. Bagus. Yang ke depan. Iya. Mas Pak. Kalau misalnya aku itu nggak tahu. Ayo Bapak Ibu. Lagi. Mam. Ya udah pulang. Nah. Goyang. Mundur. Goyang. Maju. Mundur. Aku nggak bisa apa lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dapat melaksanakannya, terutama restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Yang kemudian kita juga tahu posisi kita sebagai apa, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Kalau bisa membuat masalah kita hindari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.